Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Historian pasti udah nggak asing ya dengan sosok Kartini. Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini. Dikenal sebagai tokoh perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Salah satu perjuangannya yaitu perempuan harus memiliki hak untuk belajar. Perjuangan Kartini juga dibuatkan lagu oleh W.R. Supratman yang berjudul Ibu Kita Kartini. Sebuah lagu yang diciptakan untuk mengenang perjuangan seorang Kartini. Mau tahu sejarah dan perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini yang dikenang sampai saat ini? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Kartini adalah anak dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara saat itu. Dan ibunya bernama Ngasirah. Ayah Kartini berasal dari kalangan bangsawan, sementara ibunya dari keluarga biasa. Meskipun berasal dari keluarga priai, Kartini tidak sepenuhnya mendapatkan kebebasan. Terutama sebagai seorang perempuan dalam budaya Jawa yang sangat patriarki. Kartini menempuh pendidikan dasar di Europese Lagere School atau ELS, sebuah sekolah khusus anak-anak Eropa dan bangsawan. Di sini Kartini belajar membaca, menulis, dan berbahasa Belanda. Pendidikan di ELS berlangsung hingga usia 12 tahun, menjadi masa yang sangat penting dalam membentuk pemikirannya. Karena disinilah Kartini pertama kali bersentuhan dengan dunia luar dan gagasan-gagasan barat. Pada usia 12 tahun, Kartini menjalankan adat istiadat Jawa, yaitu menjalani masa pingitan. Dia tidak diperbolehkan keluar rumah dan harus menunggu sampai dijodohkan. Tapi masa pingitan ini dimanfaatkan Kartini untuk membaca buku dan menjalin korespondensi dengan sahabat pena dari Belanda, di antaranya Rosa Abendanon. Dia membaca berbagai literatur tentang kebudayaan, pendidikan, dan pergerakan perempuan di Eropa. Kartini menuangkan keresahan melalui surat-surat tersebut, serta pemikirannya mengenai ketidakadilan sosial yang dialami perempuan pribumi. Dia juga mulai menyadari pentingnya pendidikan dan kebebasan bagi kaum perempuan agar bisa berperan dalam kehidupan bermasyarakat secara sejajar dengan laki-laki. Dalam periode ini, Kartini semakin aktif menulis surat dan menuangkan gagasannya, di mana dia menyoroti peran perempuan yang dibatasi hanya dalam urusan rumah tangga dan mengkritik praktik poligami serta keterbatasan akses pendidikan. Kartini mengemukakan bahwa perempuan harus memiliki hak untuk belajar dan berpendapat. Menurutnya, pendidikan bukan hanya hak laki-laki, tapi juga hak setiap manusia, termasuk perempuan. Kartini juga menyatakan keinginannya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan agar mereka tidak lagi terpinggirkan. Pada tahun 1903, Kartini melepas masa lajangnya. Dia menikah dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Saat itu banyak pihak khawatir bahwa pernikahannya akan menghalangi perjuangan Kartini. Tapi kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Suaminya ternyata mendukung cita-cita Kartini dan memberinya kebebasan untuk tetap memperjuangkan pendidikan perempuan.
Dengan dukungan dari suaminya, kemudian Kartini mendirikan sekolah perempuan di Rembang. Ini merupakan langkah nyata dari impian dan cita-citanya, yaitu menciptakan tempat di mana perempuan bisa belajar, berpikir, dan berkembang. Pada tahun 1904, perjuangan Kartini terhenti lebih awal dari yang diharapkan. Dia meninggal pada tanggal 17 September 1904, hanya beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Saat itu usianya baru 25 tahun. Meskipun hidupnya singkat, Kartini telah menorehkan warisan intelektual yang luar biasa. Setelah meninggalnya, seorang pejabat Belanda, yaitu J.H. Abendanon, yang juga mendukung pendidikan pribumi, mengumpulkan dan menerbitkan surat-surat Kartini dalam buku berjudul Dur Duisternis tot Licht, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti habis gelap, terbitlah terang, pada tahun 1911. Buku ini menjadi sumber utama yang menyebarkan gagasan-gagasan Kartini ke masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di Belanda. Pada tahun 1964, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, Presiden Soekarno menetapkan tanggal kelahiran Kartini, 21 April, sebagai Hari Kartini. Hari ini diperingati setiap tahun untuk mengenang perjuangan Kartini dalam membebaskan perempuan dari belenggu diskriminasi dan ketidakadilan. Sebelumnya, Wage Rudolf Supratman, seorang pencipta lagu, menciptakan sebuah lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini pada tahun 1929. Lirik lagu ini menggambarkan sosok Raden Ajeng Kartini yang merupakan salah satu perempuan Indonesia dalam memperjuangkan keadilan untuk perempuan. Lagu ini kemudian menjadi lagu nasional yang biasanya dinyanyikan setiap memperingati Hari Kartini. Kartini saat ini dikenang bukan hanya sebagai tokoh emansipasi wanita, tapi juga sebagai tokoh pendidikan dan kemanusiaan. Gagasan-gagasannya tetap relevan, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan hak pendidikan bagi semua kalangan. Itu tadi sejarah dan perjalanan hidup Raden Ajeng Kartini. Semoga perjuangannya terus dilanjutkan oleh perempuan Indonesia masa kini. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.